wabarakatuh. Saya Astiranti dari program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiranti dari program studi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiranti dari program studi manajemen sumber daya perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiranti dari program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. NIM saya C1101231033. Di sini saya akan membahas tentang Global Patterns of Productivity, mata kuliah Oceanografi. Mari disimak videonya. Bab 1 latar belakang. Produktivitas adalah kemampuan suatu ekosistem untuk memproduksi sebuah energi melalui proses yang rumit oleh produsen. Pola produktivitas global sendiri merujuk pada distribusi dan variasi produktivitas di seluruh dunia dalam berbagai ekosistem, terutama di lingkungan perairan. Produktivitas mempunyai pengertian lebih luas dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan teknik manajemen, yaitu sebagai suatu filosofi dan sikap mental yang timbul dari motivasi yang kuat dari masyarakat, yang secara terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas kehidupan. Rumusan masalahnya, apa itu Global Patterns of Productivity atau pola produktivitas global? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi Global Patterns of Productivity atau pola produktivitas global? Tujuan masalahnya mengetahui tentang apa itu Global Patterns of Productivity atau pola produktivitas global. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Global Patterns of Productivity atau pola produktivitas global. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan tentang pengertian pola produktivitas global. Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif. Pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber-sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Lanjut, pengertian dari pola produktivitas global. Pola produktivitas global ini, khususnya produktivitas primer bersih, atau NPP, bervariasi antara wilayah dan ekosistem. Perampasan produksi primer bersih, atau HANPP, oleh manusia diperkirakan mencapai 31% dari total jumlah NPP secara global. Hal ini menunjukkan dampak signifikan aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Dalam hal produktivitas primer permukaan laut, rata-rata global berkisar antara 75 sampai 150 gram Celcius per meter persegi per tahun. Dengan wilayah yang sangat produktif secara pesisir seperti pesisir California, menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yaitu 200 sampai 300 gram Celcius per meter persegi per tahun. Lanjut, produktivitas primer terestrial terjadi di ekosistem seperti hutan, padang rumput, dan lahan basah, dan memainkan peran penting
dalam mempertahankan kehidupan dengan menyediakan energi untuk seluruh jaring makanan. Memahami pola-pola global ini sangat penting untuk menilai kesehatan dan fungsi ekosistem serta untuk memberikan masukan bagi upaya konservasi dan pengelolaan. Nah, di sini ada gambar NPP bagian A, B, C, dan D. Di sini terdapat garis merah, hijau, biru, dan hitam. Lanjut, produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap organisasi atau perusahaan menginvestasikan sumber-sumber vital atau sumber daya manusia, bahan, dan uang untuk memproduksi barang atau jasa. Dengan menggunakan sumber-sumber daya manusia tersebut, secara efektif akan memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan masukan dalam satuan tertentu, dinyatakan oleh Sedermayanti 2001. Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan, serta mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa, dinyatakan oleh Hasibuan 2005. Nah, masuk ke faktor-faktor pola produktivitas global. Pentingnya usaha meningkatkan produktivitas bagi perusahaan sudah menjadi hal yang mendasar. Untuk itu, perlu sekali mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhinya. Cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, menerapkan program redukasi biaya. Menerapkan program redukasi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang sama. Kita menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program redukasi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu mengelola pertumbuhan penilaian peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan. Mengelola pertumbuhan peningkatan produktivitas dengan cara mengelola pertumbuhan berarti kita meningkatkan output dalam kualitas yang lebih besar melalui peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Artinya, output meningkat lebih banyak, sedangkan input meningkat lebih sedikit. Yang ketiga yaitu bekerja lebih tangkas. Bekerja lebih tangkas akan dapat meningkatkan produktivitas. Jadi, produktivitas meningkat tetapi jumlah input tetap sehingga akan diperoleh biaya produksi per unit output yang rendah. Selanjutnya, mengurangi aktivitas melalui pengurangan sedikit output dan mengurangi banyak input yang tidak perlu akan dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir yaitu bekerja lebih efektif. Bekerja lebih efektif meningkatkan produktivitas melalui jalur ini adalah dengan cara meningkatkan output, tapi tidak mengurangi penggunaan input. Produktivitas kerja yang tinggi atau cenderung meningkat sangat penting bagi perusahaan, karena dengan meningkatkannya produktivitas kerja karyawan, maka efisiensi dan efektivitas perusahaan akan meningkat.
Nah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola produktivitas global. Yang pertama yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memungkinkan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi. Yang kedua yaitu pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang saya miliki. Yang ketiga, inovasi. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta Yang keempat, kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah terkait investasi, perpajakan, dan regulasi. Yang kelima, infrastruktur. Infrastruktur yang baik terpisah. Yang keenam, kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan pekerja dan tingkat kesejahteraan. Yang ketujuh, kondisi ekonomi global. Fluktuasi dalam perekonomian global seperti Yang kedelapan, kolaborasi internasional. Kerjasama antar negara dalam perdagangan dan teknologi juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan produktivitas global. Nah, yang terakhir ini interaksi kompleks. Interaksi kompleks antara faktor-faktor ini membentuk pola produktivitas global yang dinamis. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu pola produktivitas global menunjukkan variasi yang kompleks dengan faktor-faktor seperti teknologi, kebijakan ekonomi, dan tenaga kerja berperan penting. Tren ini dapat dipengaruhi oleh inovasi teknologi, adaptasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan dinamika pasar tenaga kerja. Meskipun beberapa sektor dan wilayah dapat mengalami peningkatan produktivitas, tantangan seperti ini, ketidakserataan ekonomi, dan dampak lingkungan juga menjadi perhatian. Kesimpulannya, pemahaman pola produktivitas global memerlukan analisis menyeluruh yang memperhitungkan beberapa faktor yang saling terkait. Nah, sarannya yaitu solusi untuk meningkatkan produktivitas global yang berkelanjutan melibatkan penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan digitalisasi proses. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi berkelanjutan, intensif untuk bisnis ramah lingkungan, dan pendidikan yang mempromosikan kesadaran lingkungan. Integrasi solusi ini dapat mempercepat transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan dan untuk meningkatkan produktivitas global. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam video ini. Saya aspiranti. Terima kasih.